Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah iftah lana, ya Alim adlimna, ya Fattah iftah lana, ya Alim adlimna, ya Fattah iftah lana, ya Alim adlimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ininya bukan juga ini. Sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dunya wal akhirati amin. Laqad darasna fi asabi'il lifat أو في الأسبوع الماضية عن البسملة وفاتحة الكتاب، وهناك آراء من آراء العلماء، خصوصا العلماء من المذاهب الأربعة، وهي الشافعي والمالكي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل. والآن وصل إلى الحكم الثالث. الحكم الثالث في قراءة الفاتحة. Halaman 54 ya. Al-hukmu tsalitsu hal tajibu qira'atul fatihati fis sholati. Hukum yang ketiga, apakah wajib membaca Fatihah di dalam sholat? Ikhtalafal fuqaha'u fi hukmi qira'ati
Fatihatil kitab bis sholati ala madhabaini. Berselisih atau pendapat ulama atau fuqaha dalam hukum membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah fis shalah ala madhabaini. Halaman 54. Masih ada yang dulu. Oh iya, mirip. Masih ada yang dulu satu ini. Oh iya. Dari yang pantas nih, Pak. Ya, belum selesai. Bagikan satu lembar dari ujung 54. Maksudnya di sini membaca Fatihah kalau kita membacanya dalam keadaan makmum. Ya, jadi begini maksudnya membaca Fatihah maksudnya ketika kita dalam keadaan makmum. Apa kita membaca Fatihah atau tidak gitu maksudnya. Ada Dari mati ikan ini. masa ini Udah viral kan? 56. 64, 55. Ada ini belum dari sini. Kamu itu kan Udah 53 gitu. bukan ini. Oh. Bukan ini itunya. Ini 51. Yang terakhir ini kan sama-sama, fotokopinya sama. Jadi kelencat sini sudah Sama ini. kelencat ini dari fotokopi. Iya dulu. Tidak fotokopi. Udah. Coba itu. Nah, lanjut aja. Ini jangan terlalu gede. Ini jangan terlalu besar. Oh, dikit ya, Pak. Begini. Nggak paham. Ya, berapa? Kunci lemari ini nih kan. Tidak. Non, berapa kunci lemari? Apa? Kunci lemari. Kan itu kan asalnya. Iya. Sudah. Coba nih sor. Ingat, kayak sor gitu. Ano? Buka dulu ya. Kalau sudah, kalau nggak ada, Bismillahirrahmanirrahim. Pada giliran yang lalu kita telah belajar tentang hukum yang kedua, tentang apakah hukumnya membaca basmalah di dalam sholat. Dan kita sudah belajar bahwasanya mazhabnya di situ ada beberapa pendapat
ada mazhab Malik, ada mazhab Abu Hanifah, dan ada mazhab Imam Syafi'i. Di situ membaca basmalah di dalam salat maksudnya kalau kamu mau membaca bismillah, membaca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Itu dulu kita sudah belajar menurut pendapatnya apa itu beberapa ulama. Yang pertama, qiraatul basmalah fi shalah. Ikhtalafa al-fuqaha fi qiraatil basmalah fi shalati ala aqwalin adidah. Terselisih pendapat fuqaha atau ahli fikih dalam mengenai membaca basmalah di dalam salat atas beberapa pendapat yang berbeda-beda. Yang pertama, fadzahaba Malikun rahimahullah ila man'i qira'atuha bis shalah al-maktubah jahran kana aw sirran la istiftahi ummul Qur'an wala fi ghairiha minas suwar wa ajaza qira'atuha bin nafilah. Imam Malik berpendapat bahwasanya membaca bismillah di dalam sholat, apakah sholatnya jahriyah ataupun juga sirriyah, itu dilarang. Ya, dilarang menurut pendapatnya Imam Malik. Ya, istiftahi ummul Quran, tidak ketika kita mau membaca Al-Quran ataupun juga Al-Fatihah, atau ketika kita mau membaca surat. Ya, baca bismillah itu menurut Imam Malik tidak boleh. Itu wala fi ghairiha minas suwar, tetapi dibolehkan wa ajaza qira'atuha fin nafilah, diperbolehkan ya membaca bismillah itu kalau kitanya sholatnya sholat sunnah. Itu pendapatnya pendapat Imam Malik dan juga para pengikutnya. Yang keduanya, wa dhahaba Abu Hanifah rahimahullah ila anna al-musalli yaqra'uha sirran ma'al Fatihah fi kulli rak'atin min raka'atis shalah wa in qara'aha ma'a kulli suratin fahasuna atau fahasanun. Dan berpendapat Abu Hanifah rahimahullah bila annal musalli, bahwasanya sesungguhnya orang yang sholat yaqra'uha, membaca basmalah sirron, ya istilahnya tidak terkenal, ma'al Fatihah beserta surat Al-Fatihah fi kulli rak'atin min raka'atis shalah, pada setiap rakaat daripada rakaat sholat. Wa in qara'aha ma'a kulli suratin, sekalipun umpamanya kamu membacanya basmalah itu pada setiap surat, maka lebih baik. Fahasanun atau fahasuna, maka baik, maka lebih baik. Waqala Syafi'i rahimahullah, dan berkata Imam Syafi'i
yaqra'uha al-musalli wujuban. Jadi baca bismillah menurut Imam Syafi'i rahimahullah dan para pengikutnya itu yaqra'uha al-musalli wujuban, wajib membaca basmalah fil jahri jahran wa fis sirri sirran. Ketika istilahnya dalam keadaan jahar, ya apa itu terdengar, maka baca basmalahnya jahar, dan apabila kalian dalam keadaan salat sir, maka dibacanya sirran. Dan yang keempatnya, yang ketiganya, yang keempat, waqala Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu yaqra'uha sirran wa la yusannu al-jumhur wa la yusannu al-jahra biha wa la yusannu al-jahra wa la yusannu al-jahra biha. Dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, yaqra'uha, dibacanya bismillah itu sirran, dalam keadaan tidak terdengar, dan tidak disunahkan membacanya jahar. Fasababul khilaf huwa ikhtilafuhum fi bismillahirrahmanirrahim. Dan perbedaan mereka yaitu antara Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali adalah di mana wasababul khilaf huwa ikhtilafuhum fi bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka berselisih tentang lafaz atau ayat bismillahirrahmanirrahim. Hal hiya ayatun minal fatihati wa min awwali kulli suratin amda. Faqad taqaddama al-kalam ala dhalika fil hukmil awal. Jadi sebab perbedaan daripada imam mazahib yang empat khususnya adalah tentang membaca bismillah ini adalah karena mereka berselisih ataupun juga berselisih paham atau pendapat tentang apa itu ayat bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sudah belajar yang pertama bahwa bismillahirrahmanirrahim ini, kalau pendapatnya Imam Syafi'i adalah apa itu dibaca, ya wajib dibaca, karena dia adalah satu ayat daripada apa Al-Fatihah. Jadi kalau Imam Syafi'i wajib dibaca karena apa? Karena bismillah termasuk pada surat Al-Fatihah. Berarti kalau surat Al-Fatihah itu ada 7, pertamanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Syafi'i. Jadi wajib membaca bismillah. Karena apa? Karena bismillah adalah satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Oleh karena itu dalam sholat, kalau seandainya ya yang menganut mazhab Syafi'i tidak membaca bismillah ketika membaca Fatihah, maka hukum sholatnya harus kembali lagi, tidak sah ya sholatnya. Karena apa? Karena mazhab Syafi'i mewajibkan membaca surat Al-Fatihah itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang lainnya
tidak, dan juga Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya bismillah itu juga termasuk daripada Al-Quran itu, karena dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya sabdanya Rasul, saya tidak mengetahui katanya awal daripada surat kecuali setelahnya turunnya Bismillahirrahmanirrahim, atau setelahnya ditulisnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pendapat yang lainnya ya kayak Imam Maliki, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal itu berbeda. Ahmad bin Hanbal tadi mengatakan apa? Boleh apa itu dibaca tapi keadaan sir, tidak boleh apa itu dalam keadaan jahat. Itu tentang Bismillah. Dan juga Bismillah ini terkenal ya, kita sudah tahu bahwa ayat yang jelas terdapat di samping pada Al-Fatihah menurut Imam Syafi'i juga terdapat dalam surat apa An-Naml ya. Di sana ketika siapa Raja Sulaiman ya mau membuat surat atau mengirimkan surat kepada Ratu Balqis, Sulaiman mengirimkannya atau Raja Sulaiman mengirimkannya, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim wa alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Itu yang apa itu yang memang para ulama berselisih bahwasanya Bismillah itu bukan ya dari awal surat Fatihah, tetapi memang dituliskan dalam surat An-Naml. Oleh karena itu mereka banyak berselisih. Oleh karena itu kita sebagai mazhab orang yang menganut mazhab Syafi'i, maka kita biasa saja ya membaca basmalah ya sesuai dengan apa yang diarahkan oleh mazhab kita, yaitu Imam Syafi'i, di mana Bismillah itu adalah satu ayat daripada Al-Fatihah. Kalau sudah begitu berarti kalau kita tidak baca Bismillah ketika kita sholat ya langsung saja Alhamdulillahirabbil alamin, maka sholat kita tidak sah ya. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya kita dalam keadaan umroh ya pergi ke Makkah, sedangkan umpamanya imamnya tidak baca Bismillah, tetap aja kamunya baca Bismillah gitu. Oleh karena itu ini ada hukum yang berapa? Ada hukum yang hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga sudah kita lewati ya, bahwasanya hal tajibu qiraatul Fatihah fi shalah. Apakah wajib membaca Fatihah dalam sholat? Itu sudah jelas ya, bahwasanya orang yang sholat tidak baca Fatihah maka sholatnya tidak sah. Itu ya, sebab hadisnya la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dihitung sholat kata Rasulullah bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Tapi kalau menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah, seandainya umpama ada salah seorang mu'allaf untuk qulubuhum ya yang mu'allaf nggak bisa baca Fatihah, tapi makanya apa dia qul huwallahu ahad, gimana sholatnya sah enggak dia sholat tanpa Fatihah? Menurut pendapat Imam Abu Hanifah sholat dia sah, karena di dalam Al-Quran katanya faqra'u ma tayassara minal Quran, maka hendaklah kamu baca apa-apa yang
mudah daripada Al-Quran. Maka kalau dia katanya bisa membaca 2-3 ayat daripada Al-Quran, maka sudah disahkan sholatnya menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, kalau seandainya ada mu'alaf yang tanya kepada antum yang mahasiswa, kamu katanya mahasiswa Al-Hiliyah, gimana? Saya ini tidak hafal Al-Quran gitu, tetapi saya mau sholat, tapi saya hafal katanya kulma, ada surat yang pendek-pendek seperti Qul a'udzu birabbin-nas ya dan lain sebagainya. Maka jangan kamu potong sesuai dengan mazhab kamu Syafi'i ya. Maka katakanlah kamu bisa sholat dengan apa yang kamu hafal ya. Artinya kita jawabkan kepada mereka apa itu pendapatnya, pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa sholat itu sah tidak harus dengan Fatihah, tetapi dengan ayat secara minal Quran. Ya, jadi kalau umpamanya orang itu sholat dengan qul huwallahu ahad samad langsung, ya tidak baca Fatihah. Ya, kalau memang dia tidak bisa sama sekali, maka dihukumkan oleh Imam Abu Hanifah hukumnya boleh. Sudah itu, jadi mahasiswa harus tahu jawabnya. Nanti kalau ada yang selain agama baru masuk Islam, bagaimana sholat saya sah atau tidak, katakan sah. Ya, nggak usah panjang-panjang, sah aja. Ya, nggak usah menurut nggak usah. Ya, kalau Fatihah aja nggak hafal, masa kamu panjang jawabannya dengan pendapat Maliki Hanafi, nggak usah. Ya. Jadi jawab aja, pokoknya boleh, itu aja ya. Baik, selanjutnya kita sekarang ini pada hukum yang terakhir, yaitu bagaimana kalau kita umpamanya al-hukmus tsalis hal tajibu qira'atul Fatihah fi shalah. Apakah wajib katanya membaca Fatihah di dalam sholat? Di sini hukum membacanya adalah ada 2 mazhab. Dan mazhab yang pertama adalah mazhab jumhur, yaitu beberapa jumhur itu adalah beberapa pendapat ulama. Yang di antara lain adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Anna qira'atul Fatihah syartun lisihhatis shalah. Ya, pendapat imam yang ketiga bahwasanya membaca Fatihah di dalam sholat adalah merupakan syarat sahnya sholat. Faman tarakaha ma'al qudrati Waman tarakaha ma'al qudrati 'alaiha lam tasih sholatuhu. Barang siapa yang meninggalkan membaca Fatihah ma'al qudrati beserta dia itu sanggup ataupun bisa untuk membacanya, maka tidak sah sholatnya. Tapi itu yang Bapak bahas ya. Jadi kalau dia sanggup untuk membaca Fatihah bisa, tidak baca Fatihah sholatnya tidak sah karena merupakan syarat. Maaf, Pak Yai, saya cari halamannya belum ketemu. Tidak ada di situ memang, tidak ada ya. Ya pokoknya ini hanya sedikit aja. Ya, sedikit aja ini 1 halaman ini. Alin tadi saya suruhnya ke halaman 56 langsung. Halaman 55-nya saya kira sudah dipoto. Belakangnya saya doang gitu maksudnya. Baik, ya itu pendapat yang pertama. Bahwasanya pendapat jumhur ulama
Jumhur itu adalah pendapat ulama yang terbanyak, ya, Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa membaca surat Fatihah di dalam sholat merupakan syarat, ya, daripada sholat. Kalau sudah menghilangkan syarat berarti sholatnya tidak sah. Yang keduanya, mazhabul Tsawri wa Abi Hanifah. Yang keduanya adalah mazhabnya Imam As-Tsawri dan Abi Hanifah. Anna sholata tujzi'u biduni fatihatil kitab. Bahwasanya sholat itu cukup tanpa membaca fatihatul kitab. Ma'al isa'ah itu apa ya? Serta istilahnya tercela, gitu ya, isa'ah itu. Walaupun salat tahu, tetapi tidak membatalkan sholatnya. Yaitu yang tadi Bapak jelaskan, ya. Dan al-wajib mutlaqul qiraah wa aqalluhu salasa ayatin bisawal au ayatun tawilah. Mazhab As-Tsawri dan Abi Hanifah sungguhnya sholat cukup dengan tanpa membaca Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah. Tapi di situ tercela, wala tuqtilu salatahu, tetapi tidak membatalkan sholatnya. Bahkan yang wajib, ya di dalam sholat itu sebetulnya adalah mutlaqul qiraah, yaitu mutlaknya membaca, ya, wa aqalluhu, dan sedikit-sedikitnya dalam bacaan sholat itu salah ayatin pisau, 3 ayat pendek. Yang kata Bapak tadi, kalau dia hafal apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sudah cukup dia sholat. Menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah dan siapa? Ada Imam Hanafi dan Imam As-Tsawri. Adillatil jumhur, dalil-dalil apa itu pendapat para ulama Syafi'i, Maliki dan siapa itu Ahmad bin Hanbal. Dalilnya adalah istadallal jumhur ala wujubi qiraatil Fatihah mimma yali. Berdalil ulama yang terbanyak daripada apa itu Imam Syafi'i, Maliki dan Ahmad bin Hanbal tentang wajibnya membaca Fatihah dalam salat. Yang pertama adalah hadis Ubadah bin Samit, yaitu hadisnya Ubadah bin Samit, bahwa qauluhu alaihi salatu wassalam, yaitu apa itu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dihitung salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah sanian hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil kitabi Baya khidajun atau katanya apa ghairul tamam. Maka yang keduanya adalah pendapat jumhur, dalilnya adalah hadis Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat
lam yaqra' fiha, tidak membaca di dalamnya di ummil kitab dengan Al-Fatihah, faya khidajun. Khidaj itu adalah apa? Ghair tamam, tidak sempurna. Itu katanya faya khidajun itu adalah rusak ya. Yang ketiganya, yang yaqra' fiha bi ummil kitab, tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya, maka rusak sholatnya. Sudah itu, dan Rasulullah membacanya ataupun mengatakannya 3 kali. Faya hidajun. Ghairul kamal, katanya tidak sempurna. Salisan yang ketiganya, hadis Abi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu amarna an naqra' bi Fatihatil kitab wa ma tayassar. Hadis yang ketiga adalah pendapat jumhur ulama. Ini dalilnya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW amarna, menyuruh kepada kita semuanya, kepada sahabat, an-naqra' bi Fatihatil kitab, untuk membaca Fatihah, wa ma tayassara, dan ayat-ayat yang lain yang mudah. Qalu fahadhil asar kulluha tadullu ala wujubi qira'atil Fatihah fis shalah. Jadi hadis-hadis yang 3 tadi ini adalah menunjukkan bahwasanya wajibnya membaca Fatihah di dalam sholat. Fa'inna qawluhu sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab yadullu ala nafsis sihhah, menunjukkan yaitu ala nafsis sihhah, terhadap tidak sahnya sholat itu. Wakadzalika hadis Abi Hurairah, bahya hidajun qala alaihi salam salasan yadullu ala naqsi, menunjukkan terhadap apa itu an-naqs, itu adalah kurang. Maksud itu adalah kurang. Jadi kalau orang sholat tidak baca Fatihah berarti kurang. Ya, kalau kurang berarti ya tidak sah hukum itu. Alam naqsi wal fasad, dan rusak. Bahwa jaga antakuna qira'at al-Fatihah syartan li sihhatis shalah. Maka membaca Fatihah adalah merupakan syarat daripada sahnya sholat. Sekarang baru untuk kopian itu. Halaman berapa? Halaman 56. Adillatil Hanafiyah. Ya, situnya ada. Dalil Imam Abu Hanifah istadalla Sawri wa fuqaha'ul Hanafiyah ila sihhatis salati bi ghairi qira'atil Fatihati bi adillatin minal kitab was sunnah. Sama saja dia juga punya dalil ya. Dalilnya apa? Kalau salat itu tidak baca Fatihah juga sah. Ya. Dalilnya apa? Yang pertama, amal kitab wa qauluhu ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka dalil daripada apa itu Imam As-Sawri dan Imam Abu Hanifah tentang bahwasanya sholat itu sah tanpa membaca Al-Fatihah, yaitu ayat Al-Quran yang mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah apa yang mudah daripada
Quran. Yang tadi sudah disinggung 2-3 ayat itu sudah cukup menurut Imam Abu Hanifah. Terus bahada yadullu ala annal wajiban, dan ayat ini menunjukkan ya bahwasanya annal wajib ayyaqra, ya atau hendaknya dia membaca ayyu syai'in tayassara minal Qur'an, apa saja yang mudah daripada Al-Qur'an, ya ayyu syai'in tayassara minal Qur'an, li'anna al-ayata waradat fil qira'ati bis shalah, ya karena ayat tersebut adalah waradat itu untuk ya dalam membaca di dalam sholat dengan dalil firman Allah Ta'ala, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail bila qawli ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dalilnya itu saja, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dalam tahtalif al-ummah anna dhalika fi sya'nis salati fil lail wa dhalika umumun indana fi salatil lail wa ghayruha minal nawafil wal faraid li umumil lafzi. Jadi Al-Quran tersebut yang dipakai dalil bahwa umat yang salam Al-Quran adalah apa itu walam nakhtalif al-ummah, dan umat tidak berbeda-beda atau tidak berselisih. Sesungguhnya apa itu anna dzalika fi sya'nis shalah bil lail, bahwasanya ayat tersebut adalah mengenai apa itu salat di salat malam. Jadi umum indana, dan hal tersebut adalah umum pada kami, kami maksudnya pada madhab apa itu Abu Hanifah dan apa itu pendapatnya Imam As-Sawali. Di sholatil laili, di dalam sholat malam, bahwa dia dan lainnya minan nawafil, daripada yang sunnah-sunnah, dan faraid, dan juga yang fardu. Di umumil lafzi, karena umumnya apa tadi ya ayat sawa minal Qur'an, yang mudah daripada Al-Qur'an. Dalam sunnah, adapun dalil Imam Abu Hanifah dan As-Sawri daripada sunnah, kama ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjida fa shalla thumma jaa'a fa sallama 'ala an-nabi فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فأمره بالرجوع حتى فعل ذلك 3 مرات، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فقال عليه الصلاة والسلام idza qumta ila sholati fa asbigul wudu summa istaqbilul qiblata fa kabbara summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Itu sebetulnya ya lafaznya ya qra ma tayassara minal Qur'an, kata siapa? Kata sabdanya Nabi. Summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an summa rfa' hatta tatma'inna rafi'an summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa rfa' hatta tatma'inna jalisan summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa rfa' hatta tastawi qa'iman summa ma'adzalika fi sholatika kulliha. Ya, jadi ini memang
Rasulullah menjelaskan menuntun orang yang tadi masuk ke masjid, ya. Dan di situ kata Rasulullah berapa kali, 3 kali menyuruh untuk apa? Untuk sholat, ya. Karena apa? Karena kemungkinan Rasulullah melihat yang sahabat yang sholat tadi tidak wudhu dulu, ya. Maka disuruh wudhu dulu katanya, ya, sholat itu. Terus sampai dituntun, ya, salatnya harus begini, bacaannya mataya sarol dan sebagainya. Dan yang penting di sini adalah dalam hadis ini, dalam hadis Abu Hurairah ini adalah takra mataya sarol dan yang dipakai dalil oleh Imam As-Sawri dan Imam Abu Hanifah. Itu ya. Terus sedikit lagi, wa amma hadis Ubadah bin Samit faqad hamaluhu ala nafsil kamal. Maka hadis Ubadah bin Samit yang tadi mengatakan yang tidak sah itu bukan tidak sah semuanya salatnya, tetapi apa, tidak sah secara sempurna, katanya gitu ya. Artinya tidak, bukan istilahnya menafikan tidak sempurna, tidak sahnya sholat, tetapi tidak sempurnanya sholat. Sholatnya sah, tetapi tidak sempurna. Jadi itu yang apa pendapatnya Imam Abu Hanifah dan As-Sawri yang mengatakan apa itu, bahwasanya hadis Ubadah bin Samit tadi yang mengatakan syarat sah itu bukan katanya, tapi nafsul kamal, ya, menghilangkan kesempurnaan. Jadi seolah-olah wa maknahu indahu, ya, dan maknanya menurut pendapat Imam Abu Hanifah, tapi hakikah katanya wa maknahu indahu la salata kamilatan liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dan artinya menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Sawri, la salata kamilatan, tidak dihitung salat secara sempurna bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Walidzalika qalu tasihhus sholata ma'al karahah. Oleh karena itu, qalu, mereka orang-orang yang mengatakan tidak baca Fatihah juga tidak apa-apa, mereka mengatakan qalu tasihhus sholata ma'al karahah, sah salatnya katanya ma'al karahah, tapi dibenci. Ya sama siapa Allah, sama Allah. Ya, jadi tasihhus salat ma'al karahah. Wa qalu, dan mereka berkata hadal hadis yusbihu qawluhu sallallahu alaihi wasallam la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dihitung salat, ya, bagi orang yang dekat ke masjid, illa kecuali dia sholat di dalam masjid. Ya, maksudnya di situ apa? Masjid salat. Ini sudah masjid. Iya, maksudnya di dalam gitu. Baik, lanjut sedikit. Sampai anu merabe. Terus yang selanjutnya, dalam hadis Abi Hurairah kaya hidajun ila akhirih, faqalu fihi ma yadullu lana al-hidaj an-naqisah wa hadha yadullu ala jawaziha ma'al nuqsan.
Rasulullah berkata Fahyahidadun 3 kali itu katanya ya al-hidad an-naqisah itu artinya kurang. Wahada dan ini menunjukkan ala jawazihah, menunjukkan boleh sebetulnya ya melaksanakan sholatnya ma'an nuqsan, tapi apa? Tapi pun kurang di annaha laulam takun jaizatan lama atlaqa alaiha isman nuqsan. Karena kalau sungguhnya sholat kalau tidak ya tidak diperbolehkan lama atlaqa alaiha isman nuqsan. Kalau misalnya tidak diperbolehkan sholat itu, kenapa harus dikatakan kurang? Sudah aja nggak sah gitu, jangan bilang kurang. Dan itu maknanya kurang. Nah kalau kurang berarti kan sah, nggak sah ya, tapi hanya kurang saja pahalanya gitu. Namanya orang lagi tidak ya, lagi berdiskusi itu, semuanya kan yang menang gitu. Jadi lama atau alaiha ismu nuqsan di anna isbatuha di anna isbatuha naqisatun binafsi butlaniha. So, karena ketetapannya adalah hanya kurang binafi dengan menghilangkan butlannya, kebatalannya. Jadi batal mana salatnya gitu ya, artinya masih sah gitu, batal mah tidak salatnya masih sah. Idla yajuzul wasfu bin nuqsan bisyai'il batil. Tuh, karena katanya gitu, idla yajuzu, karena tidak boleh disifati dengan kurang bagi sesuatu yang dibatalkan, bisa ilgafir bagi sesuatu yang dibatalkan, alladzi lam yusbil minhu syai', yang tidak diletakkan daripadanya sesuatu. Hadhihi hiya khulasatu adillatul fariqaini sarafnaha laka biijaz. Ini adalah ringkasan daripada dalil kedua pendapat sarafnaha laka biijaz, saya sampaikan dengan dengan ijaz itu dengan ringkas. Wa anta idza am'anta, dan kamu apabila kamu mungkin katanya an-nazar, artinya an-nazar itu mempunyai pandangan sendiri ya. An-nazar ra'aita anna ma dhahaba ilaihi al-jumhur aqwa dalilan. Jadi bagaimana pandangan kamu? Katanya apabila kamu mungkin wa anta idza an'amta apabila kamu memungkinkan an-nazar ya, mempunyai pandangan sendiri dan kamu melihat sungguhnya apa yang zahaba ilaihi jumhur, apa yang dipendapat daripada jumhur ulama, aqwa dalilan itu mempunyai dalil yang paling kuat, aqwa dalilan. Aqwa dalilan wa aqwa muqilan ya, dan apa itu lebih kuatnya pendapat. Wa inna muwazabatuhu alaihi salatu wassalam ala qira'atiha fil fariidati wan nafli wa muwazabatu ashabil kiram ma 'alaiha dalilun ala annahu la tujzi'us salata biduniha.
Begitu. Jadi di sini mengatakan bahwasanya apa yang pendapatnya jumhur ulama Syafi'i, Maliki dan apa itu Ahmad bin Muhammad adalah pendapat yang lebih kuat, ya, karena muadzabatuhu alaihi salatu wassalam, selalu seringnya ya Rasulullah alaihi salatu wassalam ala qira'atuha terhadap membaca basmalah dan fatihah fil faridah di dalam salat fardu dan nafli dan salat sunnah, dan muadzabatu ashabil kiram, dan juga selalu ya bacaannya para sahabat yang mulia alaiha terhadap fatihah. Dalilun, bahwa itu merupakan dalil ala annahu, bahwa sungguhnya ya sholat la tujzi'u sholata, bahwa sungguhnya la tujzi'u sholata biduniha, maka tidak cukup sholat itu dengan tanpa kalau tidak membaca fatihah. La tujzi'u sholata biduniha, waqad aqada dzalika al-ahadits as-sharihah as-sahihah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam dan telah ada aqada dzalika al-hadits, dan telah dilihat dalam beberapa hadis yang jelas dan sahih. Wa Nabi dan Nabi alaihi salatu wassalam muhimmatu at-tawdih wal bayan, dan kepentingan Nabi alaihi salatu wassalam adalah menjelaskan dan menerangkan ya lima ajmala min ma'anil Quran, terhadap apa yang lebih jelas ataupun lebih sempurna min ma'anil Quran, daripada makna Al-Quran. Fayakfi hujjatun li tariqatiha, maka cukuplah merupakan hujjah daripada apa itu kewajibannya. Wajubiha qawluhu, dan kewajibannya adalah qawluhu wa fi'luhu. Kewajibannya adalah sudah jelas apa itu perkataan Rasulullah SAW, wa fi'luhu, dan juga perbuatan Rasul ya sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yu'ayyidu ra'yul jumhur, dan apa itu yu'ayyid, menguatkan pendapatnya jumhur ulama Syafi'i, Maliki dan Abu Ahmad bin Hanbal, marawahu Muslim, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Qatadah annahu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Ada Rasulullah SAW itu salat bersama kami. Fayaqra'u fi dhuhri wal asri bi rak'ataini al-awwalaini bi Fatihatil kitab wa suratain. Bahwasanya Rasulullah salat bersama kami, fayaqra'u, maka membaca Rasulullah dalam salat zuhur dan asar dalam 2 rakaat al-awwalani, yang 2 dengan Fatihatul Kitab dan 2 surat. Wa yasma'u ayat ahyanan, dan kadang-kadang apa itu mendengarkan kepada kami ayatnya. Wakana yutawilu fil rak'atil ula, dan kadang-kadang Rasulullah memperpanjang bacaannya di rakaat yang pertama dalam salat zuhur, wa yuqassir tsaniyah, dan kadang-kadang memperpanjangkan dalam rakaat yang kedua. Taqaddar fi subhi, dan demikian pula dalam salat subuh. Tapi riwayatin, dalam satu riwayat, yaqra'u fi rak'atain al-akhiraini bi Fatihatil Kitab, dan Rasulullah SAW membaca apa itu Fatihah, membaca dalam rakaat Rakatain al-akhirain, itu dua-duanya ya
dan akhir bulannya dengan Fatihahul Kitab. Qala Tabari yaqra'u bi ummil Qur'an fi kulli raka'ah. Berkata Imam Tabari bahwasanya Rasulullah membaca ummul Qur'an fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat. Kalau lam yaqra' biha lam yajuzhu illa mislaha min al-Qur'an adada ayatiha wa hurufiha. Nah, barang siapa yang tidak membaca ayat lam yajidu, maka tidak cukup kecuali sepanjang dengannya Al-Quran daripada Quran. Ada ayatiha, apa itu bilangan ayatnya, wa hurufnya dan hurufnya. Qala Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, was-sahih min hadzal aqwal qaulu Syafi'i wa Ahmad wa Malik. Terdapat Imam Qurtubi yang lebih sahih daripada pendapat yang dua tadi, yaitu jumhur ulama dan Imam As-Sawri dan Imam Abi Hanifah, yaitu menurut Imam Al-Qurtubi, yaitu yang lebih sahih adalah pendapat jumhur ulama. Jamnya berapa ini? 10 kurang. Kalau ada pertanyaan saja, nanti dilanjut dengan ada. Tapi saya mau bertanya Nanti sebentar. Kalau qaul akhir, nanti dalam insya Allah kira yang akan datang kalau masih hidup ya, yaitu hukum berwajib, hukum yang keempat, hal qira'atul ma'mum, hal yaqra'ul ma'mumi khalfal imam. So, ini yang sering ya sering dikerjakan oleh orang yang berjamaah. Hanya kalau kamu jadi imam, si makmum kadang-kadang ikut juga, ya. Nah, ini gimana hukumnya? Insya Allah nanti di giliran yang akan datang. Soalnya ini penting. Sebetulnya menurut pendapat ulama ini kebanyakan itu boleh, ya. Artinya makmum itu membaca di belakang imam boleh, tapi yang tidak boleh apa ya? Yang tidak boleh apa ya? Apa yang tidak bolehnya? Yang tidak bolehnya adalah tasbih. Lalu tasbih, wasbih, ya. Jadi imam sampai kerok, kedel, gitu ya. Itu yang nggak boleh. Jadi kalau intinya mah boleh aja menurut nanti ya insya Allah di giliran akan datang. Jadi apa pertanyaan silakan? Ini aja biar teman-temannya biar lebih tahu. Kalau baca Al-Fatihah itu dengan bahasa Indonesia. Boleh. Al-Fatihah gimana ya sendiri? Coba gimana? Ini bahasa Indonesia. Ini nanti kita buat dengan berdoa gitu. Salat itu udah bahasa Arab. Ya, sekarang saya jawab ya bahwasanya salat itu tidak sah dengan bahasa yang lain. Apakah bahasa Indonesia, apakah bahasa Afrika, apakah bahasa Jerman, ya, apakah bahasa Inggris, ya, itu salat itu tidak sah. Sampai-sampai ya tadi kita sudah mendengar pendapatnya Imam Abu Hanifah dan As-Sawri, ya, boleh saja ataupun juga sah salatnya bagi orang yang tidak hafal Fatihah, ya.
Pokoknya hafal puluh saja atau umpamanya apa saja yang 2 sampai 3 ayat dari Al-Quran itu sudah boleh. Tapi dalam bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa lain. Nah, jadi tidak boleh istilahnya Allahu Akbar, Allah Maha Gede, nggak bisa. Ya, ya nggak bisa. Ya, oleh karena itu kita harus dengan bahasa Arab karena tidak anjalna Qur'anan Arabiyya. Tinggi. Oh iya. Dik.